Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 1B MA 1102. Saya Erik dari Program Studi Matematika Fakultas MIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih tentang penggunaan turunan. Secara khusus kita akan melihat tentang kestabilan dari titik equilibrium atau titik tetap atau titik kesetimbangan dari persamaan beda orde 1. Mari kita lihat terlebih dahulu persamaan beda orde satunya ya. Oke, nah kita diberikan rumus ini, xt plus 1 sama dengan fxt. Ya ini yang biasanya kita sebut persamaan beda orde 1. Kenapa? Karena ini dari t ke waktu t plus 1. Jadi bedanya itu adalah satu waktu. Jadi kita biasanya sebut persamaan beda orde 1. Ini f fungsi dari xt ya. Nah, titik x topi disebut titik kesetimbangan atau titik tetap dari f. Maaf, titik kesetimbangan atau titik tetap bukan dari f ya, tapi dari persamaan beda ini. Titik tetap dari persamaan beda ini jika memenuhi f dari x topi itu sama dengan x topi. Artinya dia tetap. Kalau fx topi sama dengan x topi, maka kalau saya ini adalah fx topi, f dari x topi adalah apa? X topi. Jadi xt plus 1 itu adalah x topi. Dan untuk xt berapapun adalah x topi. Jadi benar-benar yang kita sebut tetap. Benar-benar apa yang kita sebut titik setimbang. Dia benar-benar setimbang, dia benar-benar tetap. Artinya kalau kamu mulai dari x topi, dia akan selamanya adalah x topi. Kalau kamu menggunakan rumus rekursif ini. Oke ya, tentukan titik kesetimbangan dari nt plus 1 dengan r kali nt dengan r-nya positif. Tentunya saya mencari n topi, sehingga n topi sama dengan r dikali n. Oke ya, tentunya dengan mudah. Oke, ini lalu entopinya tentunya kalau R-nya tidak 1, untuk R sama dengan 1, maka semuanya adalah titik setimbang. Karena saya punya entopi sama dengan entopi, artinya berapapun entopinya, dia akan selalu setimbang. Tapi untuk R tidak sama dengan 1, saya punya R min 1 sama dengan entopi sama dengan 0. Saya pindah ruas itu. Jadi saya dapatkan R min 1-nya tidak sama dengan 0 karena R tidak sama dengan 1, sehingga saya dapatkan entopinya itu sama dengan 0. Jadi satu-satunya titik setimbang itu adalah sama dengan 0. Nah, sebelum ini ya. Oh, ini nih. Nah, titik kesetimbangan dapat dipahami dengan mudah secara geometri. Perhatikan grafik xt plus 1 sama dengan fxt dan grafik xt plus 1 sama dengan xt seperti pada gambar di samping. Jadi dia disebut titik setimbang kalau apa? Kalau saya mencari titik sehingga titik itu sama dengan ketinggian f. Oke ya, titik itu sama dengan ketinggian f. Jadi kalau saya punya y sama dengan x dan y sama dengan fx, saya mencari titik potongnya. Jadi kalau saya punya ini xt plus 1, ini adalah f-nya itu adalah xt plus 1 itu sama dengan nilai fungsi dari xt. Oke ya, ini fungsi dari xt. Dan ini yang biru ini adalah apa? Xt plus 1 sama dengan xt. Ya, kamu bisa anggap y sama dengan, kalau ini y dan x gitu, ini adalah y sama dengan x. Kalau ini adalah apa? Y sama dengan fx. Sama saja ya, cuman saya ganti variabel saja. Mungkin bagi sebagian kamu pasti masih bingung, tapi pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Kalau biasanya x pakai dengan y, ini sekarang xt dengan xt plus 1. Karena xt plus 1-nya itu adalah fungsi dari xt. Seperti biasa, y itu kemudian f kali x, y itu fungsi dari x. Ya, mungkin ini tidak biasa buat kamu. Nah, jadi mencari titik setimbang itu mencari apa? Mencari titik potong antara kedua kurva ini, yaitu adalah di titik xt sama dengan A dan xt sama dengan B. Jadi A dan B itu adalah titik tetap dari persamaan beda orde 1 ini ya. Dan saya sudah tahu, saya sudah kenal xt plus 1 sama dengan fx ini pada masalah apa? Pada masalah yang injeksi ya. Ketika setiap hari dia sisa injeksinya itu 0,3 dari hari sebelumnya, lalu setiap hari diinjeksi sebesar 0,2 mg per mililiter. Pertanyaannya, kelakuan ketika X dalam jangka waktu yang lama, dia akan menuju konsentrasi berapa? Konsentrasi obat di dalam darah ya, kamu masih ingat ya? Dan kalau kamu masih ingat, jadi saya punya kalau CT plus 1 sama dengan A dikali CT ditambah B, maka bergantung dari A-nya.
Kalau A-nya antara -1 sampai 1, maka dia akan, menuju ke satu titik. Tapi kalau A-nya lebih besar dari 1 atau A-nya kurang dari -1, artinya apa? Artinya nanti pada akhirnya dia akan menuju tak hingga atau menuju minus tak hingga, atau bergantian menuju plus tak hingga atau minus tak hingga, gitu ya, pada akhirnya. Oke. Nah, untuk melihat, jadi yang kita lakukan adalah sama saja, Kita mau melihat apakah ini itu, oke ya, jadi, oke, titik keseimbangannya adalah C. Oke oke oke. Jadi, coba kita lihat, beberapa contoh. Ini dulu ya. Nah, titik tetap dari persamaan beda. Coba kalau misalkan saya punya ini, model logistik. Pertanyaan titik tetapnya apa? Kita akan mencari entopi sehingga entopi sebenarnya entopi dikali ini. Jadi ini saya bisa sederhanakan menjadi ini sama dengan 0, tapi ini sama dengan 0 artinya apa? Entopinya sama dengan 0 atau entopinya sama dengan K. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita sudah dapat sebelumnya ya. Bahwa dia itu, nanti akan menuju ke carrying capacity-nya. Ya, oke ya, titik tetapnya 0 dan, K, titik tetapnya 0 dan K. Coba kita lihat dulu beberapa gambar. Oke ya. Nah, saya mau melihat untuk jangka waktu lama dia akan menuju apa, misalkan saya punya ini, XT plus 1 atau Y bisa kamu anggap itu sebenarnya A ditambah R dikali XT. R kali XT. R-nya itu antara 0 sampai 1. Ya, kamu bisa anggap yang dulu CT plus 1 itu sama dengan, A ditambah dengan, konstan dikali, CT. Ya, di sini kalau dulu itu adalah, ini rasionya ya, rasionya. Kita lihat ini akan menuju ke mana. Kalau saya permulaan, mula-mula itu XT-nya di sini, ini adalah A, gitu ya. Maka konsentrasi pada waktu yang pertama, ini adalah ini. Ini adalah konsentrasi pada waktu yang pertama. Oke, jadi tinggi ini. Lah Pak, bagaimana bisa saya memindahkan tinggi ini itu ke sini lagi? Ini kan tingginya segini ya. Kalau ini adalah X0, ini adalah X1. Pertanyaannya saya mau mencari X2, berarti kan saya harus substitusi lagi. X1-nya itu harus di sini. Bagaimana memindahkan X1 ke sini? Lah, kan ini garis XT plus 1 sama dengan XT. Artinya apa? Artinya, kalau saya pindahkan ke sini, maka ketinggian ini itu sama dengan jaraknya ke sini. Betul kan? Kan ini, XT plus 1 sama dengan XT atau Y sama dengan X, berarti ketinggian Y harus sama dengan ketinggian X. Berarti kan ini sebenarnya adalah apa? Ini sebenarnya adalah X1. Gitu ya. Bagaimana kita cari konsentrasi keduanya? Artinya saya harus, substitusi ke persamaan biru ini. Artinya apa? Saya sebenarnya mencari peta ini akan menjadi apa. Gitu ya. Dan cara yang sama saya bisa lakukan mengulangi hal yang sama, nanti pada akhirnya dia akan menuju ke titik ini. Dan cara yang sama Pak, kalau misalkan A-nya mulai dari sini bagaimana Pak? A-nya misalkan mulai dari sini ya. Ya sama. Saya cari, ini misalkan ini adalah B. Ini B itu sama dengan X0-nya. Lalu X1-nya gimana? X1-nya adalah peta dari ini, ketinggian ini. Ini adalah tinggi dari X1. Tapi bagaimana Pak? Saya kan pengen melihat X2. X2 itu artinya saya pengen melihat ketinggian dari X1. X1-nya di mana Pak? Nah, ya saya cerminkan. Nah, gitu ya. Begitu saya dapat ini, lalu apa? Ini berarti sekarang ini adalah tingginya sama X1, tapi sekarang saya sudah punya sekarang jadi X1-nya sekarang saya sudah berubah jadi di bawah. Oke ya. Jadi berapa ketinggiannya? Tentunya ketinggiannya adalah ini. Gitu ya, ketinggiannya adalah ini. Lalu saya bisa lakukan permainan yang sama sehingga saya dapatkan dia akan menuju ke titik ini. Ya, ke titik equilibrium-nya. Dalam hal seperti ini kita sebut equilibrium-nya adalah equilibrium yang stabil. Kita coba untuk kasus yang ini.
Misalkan saya punya sekarang pakai, warna lain saja ya, sekarang pakai warna lain, yang hijau dulu. Kalau saya ambil misalkan pertama kali saya ada di sini, pertama kali saya misalkan ada di sini, ini adalah, X nolnya, ini adalah X nolnya, X satunya berapa? Saya substitusi ke sini dong, saya substitusi ke sini, artinya apa? Saya mau mencari berapa ketinggian ini. Misalkan ketinggiannya adalah ini ya, aduh kurang bagus ya. Mungkin jangan seperti ini. Jangan ini. Saya di sini saja. Saya di sini saja. Ini adalah X nolnya. Lalu, ini adalah apa? Mungkin kurang bagus. Sekali lagi ya. Misalkan di sini. Ini adalah X nolnya. Lalu ini tentunya adalah X satunya. Ini adalah X satu. Bagaimana cara melihat X1 ini supaya pindah ke bawah? Saya masukkan ke saya. Sekarang ketinggian di sini sama dengan jaraknya ke sini. Jadi ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya adalah X1, gitu ya. Lalu saya cari petanya di atas. Oh, dia makin ke atas. Oh. Ini yang kita katakan tidak stabil. Kalau saya mulai dari sini, kamu lihat, dia akan terus membesar, dia akan terus menjauhi equilibriumnya, menjauhi titik setimbangnya, menjauhi titik tetapnya. Kita ingat ya, titik tetap itu nanti perpotongan antara xt plus 1 sama dengan xt dengan ini xt plus 1 sama dengan fungsi dari xt. Oke ya. Dan cara yang sama kalau saya lihat sekarang pakai yang lainnya, misalkan saya punya di sini ini adalah X nolnya. Maaf. X nolnya adalah ini adalah X satunya. Ini adalah X satunya. Lah, terus gimana? Saya pengen X1 ini ada di XT ini, supaya saya bisa mencari ketinggian nanti di sini. Lalu, ya saya buat ke sini. Gitu ya. Saya buat ke sini. Lalu kalau saya buat ke sini, ini berarti ini adalah sekarang X satunya. Gitu ya, saya sudah memindahkan dari sini ke sini. Lalu X2-nya gimana? X2-nya ketinggian ini berapa? Yang ini. Jadi ini akan menjadi turun ke bawah gitu ya. Ini akan menjadi ke sana, nanti turun ke bawah lagi. Nanti ini akan menuju dan seterusnya. Oke ya. Jadi ini yang kita sebut titik keseimbangan yang tidak stabil. Titik keseimbangan yang tidak stabil. Jadi pada akhirnya bergantung dari persis seperti ketika kita melihat konsentrasi, iya nggak? Ketika kita melihat konsentrasi. Kalau dulu saya punya apanya? Kalau sebelumnya itu, kalau C dari T plus 1 itu sama dengan A ditambah R dikali CT. Kalau R-nya antara min 1 sampai 1, kita sudah tahu ya, bahwa ini nanti akan menuju satu titik tertentu. Oke ya. Dan kalau kamu lihat R antara 0 sampai 1 kan ada di sini. Makanya dia akan menuju ke titik setimbangnya. Titik setimbangnya ini adalah apa? Ini adalah konsentrasi dalam jangka waktu yang lama. Ya. Tapi kalau saya punya R-nya itu lebih besar dari 1, berarti kan bukan dalam ini. Artinya dia akan menuju Tachyga atau minus Tachyga, bergantung dari kamu mulainya itu dari konsentrasi sebelum titik setimbang atau konsentrasi setelah titik setimbang. Oke ya, ini mungkin tidak terlalu mudah, tapi kamu harus melihat berkali-kali sehingga kamu mengerti. Oke ya, kita coba lagi. Untuk don't save. Kita coba lagi untuk ini ya. Kita coba. Misalkan saya mulai dari titik setimbangnya apa? Titik setimbangnya saya misalkan, ini titik setimbangnya tentunya adalah ini ya. Ini adalah titik setimbangnya. Saya mulai misalkan dari sini. Ini adalah X0-nya. Maka X1-nya adalah apa? Ketinggian yang biru. Oke, bagus ya, ketinggian yang biru. Lalu ini adalah X1. Pertanyaannya bagaimana memindahkan X1 ini ke sini? Supaya saya pengen melihat ketinggiannya nanti terhadap garis biru ini. Jadi yang saya lakukan adalah apa? Persis sama.
Jadi sekarang saya punya ini adalah apa? Ini kan garis XT plus 1 sama dengan XT, berarti ini adalah X1. Jadi kan tinggi panjang ini sama dengan panjang ini. Jadi ini adalah X1. Jadi tadinya X0, sekarang X1. Terus bagaimana? Berapa ketinggiannya? Tentunya ketinggian yang biru ini. Gitu ya. Terus bagaimana saya melihat ini? Kan sekarang saya punya ini adalah X2. Bagaimana saya memindahkan X2 ke bawah? Saya tarik garis ini. Ini tentunya adalah X2. Lalu saya bisa punya gini ya. Dia masuk ke dalam. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini juga stabil. Kenapa? Karena rasionya itu, R-nya itu, kalau kamu masih ingat CT plus 1, ini sama dengan A ditambah R dikali CT, ini R-nya itu antara min 1 sampai 0. Oke ya? Dan cara yang sama, kalau saya punya seperti ini, misalkan saya ambil kondisi awalnya itu di sini, pakai yang kuning deh. Kuning nggak kelihatan deh. Kuning nggak kelihatan, pakai yang hijau. Misalkan sekarang saya punya ini adalah X0. X1-nya yang mana? Ya ketinggian ini dong. Ini adalah X1-nya. X2-nya yang mana? X2-nya tentunya adalah ini. Tentunya ini adalah X2. X3-nya yang mana? X3-nya. X3-nya ya ketinggian ini dong. Oke ya. Jadi ini. X4-nya yang mana? X4-nya yang ini. Ini X0. Maaf ya. Ini ya, titik-titik. X0, X1, X2, ini X3 ya. X3. Terus kemana? Terus ini sini. Wow, ini terus membesar. Ini terus membesar. Dari yang kecil, dia terus membesar. Ya, ini yang kalau kamu ingat apa ya? Kalau kamu ingat ini apa ya? Ini tipe yang dia menuju R atau tidak menuju R-nya itu yang berosilasi. Kamu lihat. Berosilasi. Kamu lihat. X0, X1, X2, X3. Lihat. X0, X1, X2, nanti X3 di sini, X4, X5, X6, X7, X8. Jadi berosilasi di sekitar titik seimbangnya. Dan cara yang sama, ini divergen, tapi berosilasi di sekitar titik seimbangnya. Pertama 0, sekarang 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, nanti makin lama makin dia divergen dan berosilasi. Oke ya, kalau saya melihat ini. Nah, pertanyaannya, jadi pada akhirnya nanti bergantung dari apa? Bergantung dari kemiringannya. Bergantung dari kemiringannya. Nah, pada gambar di atas titik keseimbangannya apa ya? Titik potongnya ya, 0 dan ini. 0 dan ini. Caranya adalah apa? Ini seperti cara yang tadi ya. Kamu bisa lihat caranya persis seperti apa yang saya lakukan tadi. Mengapa garis mendatar? Saya sudah jelaskan tadi. Ulangi prosesnya untuk menandai titik X2, X3, dan seterusnya. Oke. Proses ini yang biasa disebut masalah cobwebbing. Oke ya. Terlihat bahwa ini konvergen ke titik C. Jadi pertanyaannya, apakah dia menuju titik C dalam jangka waktu yang lama, titik kestabilannya, atau dia tidak menuju titik C atau divergen? Bagaimana melihatnya? Kalau kita simpulkan gambar ini, kita dapat menyimpulkan apa? Bergantung. Kalau misalkan ini dalam kasus dia linear ya. Dalam kasus CT plus 1 sama dengan A ditambah R dikali CT, ini bergantung R. Kalau R-nya antara min 1 sampai 1, maka dia akan konvergen. Artinya apa? R itu adalah apa? R itu kan kemiringan dari garis ini. Kalau kemiringan garisnya ini antara min 1 sampai 1, dia akan menuju dalam jangka waktu yang lama, dia akan menuju ke suatu bilangan tertentu, atau yang biasanya kita sebut konvergen. Atau nanti pada akhirnya yang biasa kita sebut stabil. Kalau R-nya lebih besar dari 1, atau R-nya itu lebih kecil dari min 1, ini yang kita sebut divergen. Oke ya? Artinya dia tidak akan menuju ke titik keseimbangannya dalam jangka waktu yang lama. Dengan cara yang sama ini nanti dibagi dua kasus. Untuk R-nya yang positif
dan untuk R-nya yang negatif. Jadi untuk R-nya antara 0 sampai 1, saya punya apa? 0 sampai 1, saya punya apa? Saya punya dia monoton. Kalau R-nya kurang dari 0, artinya apa? Antara 0 sampai minus 1, artinya dia berosilasi. Dengan cara yang sama, ini menuju 0, menuju titik setimbangnya dengan monoton, tapi ini menuju titik setimbangnya dengan berosilasi. Oke ya? Oke ya, yang sudah kita bicarakan, kalau saya hubungkan dengan bab 1 dulu. Oke ya, jadi saya punya ini N sama dengan 0, dia adalah stabil. R lebih besar dari 1, untuk menuju tak hingga N sama dengan 0, dia akan tidak stabil. Dari mana? Coba kamu gambar lah. Kamu coba gambar. Kan ini R-nya itu adalah apa? R-nya itu kan sebenarnya kemiringan dari garisnya. Kemiringan dari garisnya. Kalau kemiringannya antara 0 sampai 1, dia akan menjadi stabil. Kalau kemiringannya antara lebih besar dari 1, ya dia nggak akan stabil. Kan kita udah pernah tadi ya. Nah, kalau R sama dengan 1, kita sebut kondisinya netral, karena NT-nya mendan N0. Oke ya, jadi perhatikan gambar grafik kita sebut, titik simanya 0 dan C, dan metode. Oke. Nah, pada akhirnya, nah ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, pada akhirnya, kestabilan itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh kemiringan dari, kalau secara umum saya punya F, kalau tadi saya punya F-nya itu selalu garis ya. Kalau tidak garis gimana Pak? Nanti bergantung dari kemiringan garis singgungnya. Bagus sekali ya. Kalau tadi bergantung dari kemiringan, sekarang bergantung dari kemiringan dari garis singgung di equilibrium atau di titik tetap itu. Oke ya. Jadi nanti ini seperti ini. Kalau saya punya XT plus 1 sama dengan FXT, ini jangan lupa ini kemiringan dari garis singgungnya. Kalau kemiringan garis singgungnya antara min 1 sampai 1, ini seperti yang sebelumnya. Kemiringan garisnya antara min 1 sampai 1, R-nya. Maka equilibriumnya stabil. Artinya dalam jangka waktu yang lama dia akan menuju ke konsentrasi ini. Kalau F aksennya itu lebih besar dari 1, artinya ini lebih besar dari 1 atau kurang dari min 1, maka dia tidak stabil. Lebih besar dari 1 monoton, kurang dari min 1 berosilasi. Dengan cara yang sama seperti ini ya. Latihan. Ini sama seperti yang tadi. Ini sama seperti yang tadi yang saya sebutkan. Sama seperti yang tadi yang saya sebutkan. Oke ya. Nah, coba kita lihat kestabilan dari titik tetap ini. Model logistik R-nya dari 0 sampai 1. Telah didapat sebelumnya bahwa titik tetapnya itu adalah 0 dan K. Ini ya, dari contoh 15. Misalkan F-nya itu adalah ini. Oke. Jadi F aksennya itu adalah apa? F aksennya itu mencari turunan ini terhadap NT itu adalah 1 ditambah R dikurangi 2R NT dibagi K. Di titik 0 dia kemiringannya berapa? 1 plus R, F aksen K ini adalah 1 min R. Tentunya karena R antara 0 sampai 1 ini lebih besar dari 1. Oke ya. Dan ini tentunya oke ya. Oke, jadi ini lebih besar dari 1, tapi 1 min R, kalau R-nya antara 0, 1, dia terletak antara 0 sampai 1. Berarti F aksen K-nya ini akan menjadi stabil. Titik tetap N topi sama dengan K itu menjadi stabil. Titik tetap N sama dengan 0 ini tidak stabil. Artinya apa? Kalau kamu di sekitar carrying capacity-nya, misalkan carrying capacity 10, kamu populasi awalnya 5, dia akan menuju ke 10. Kalau kamu populasi awalnya ada 20, dia akan menuju ke 10. Ini yang kita sebut stabil. Kita sudah melihat kan kasus yang seperti ini pada bab 1 dulu tentang model logistik. Kalau dia kecil, dia akan menuju ke sini. Tapi kalau dia besar, dia akan mengurang. Bergantung dari carrying capacity. Inilah mengapa kita sebut ini adalah carrying capacity-nya, daya dukung dari lingkungannya. Kalau kurang dari daya dukung lingkungan, dia akan bertumbuh menuju daya dukung lingkungannya. Kalau lebih dari daya dukung lingkungannya, dia akan turun, akan banyak mati, hingga dia tercapai daya dukung lingkungannya. Oke ya? Jadi intinya adalah apa? Ini sebenarnya mau menyelesaikan apa yang kita sudah pernah lihat. Kalau fungsi F-nya itu adalah umum. Persamaan beda order 1, melihat secara umum bagaimana dalam jangka waktu yang panjang dia akan menuju kemana. Atau dia akan menuju kemana, akan konvergen ke satu titik tertentu, atau tidak konvergen ke titik tertentu. Kalau konvergen ke titik tertentu, ke titik mana? Ya tentunya adalah titik equilibrium, atau titik tetap, atau titik kesetimbangan. Pertanyaannya bagaimana apakah dia akan menuju ke titik itu atau tidak? Bergantung dari kemiringan garis singgung di titik itu.
Apakah antara -1 sampai 1 atau lebih besar dari 1. Kalau antara -1 sampai 1, pasti dia akan menuju ke titik itu dalam jangka waktu yang lama. Kalau tidak lebih besar dari 1 atau kurang dari -1, dia tidak stabil, tidak akan menuju ke titik, tersebut, oke ya. Kalau negatif, jangan lupa dia kelakuannya osilasi. Kalau kemiringan garis singgungnya positif, dia akan monoton. Oke ya. Nah, ini adalah bagian terakhir sebelum kita masuk ke integral, yang akan dimulai dari ini ya, anti turunan. Oke, terima kasih.